Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pesan persuasif dalam komunikasi bisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Hanum Rahmi, saya sendiri. Yang kedua, Irfan Andra Ardiansyah. Yang ketiga, Dinda Olive Rizkullah. Dan yang keempat, Dwi Wijayanti. Slide pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pesan persuasif. Menurut Joko Purwanto, pesan persuasif merupakan suatu upaya mengubah sikap, keyakinan, atau tindakan pendengarnya dalam rangka mencapai suatu tujuan. Jadi sederhananya, pesan persuasif itu yang efektif memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan sedemikian rupa sehingga pendengar dan pembaca merasa memiliki pilihan dan membuat mereka setuju. Jadi meskipun sebagian besar pesan bisnis bersifat rutin dalam beberapa situasi, perlu agar pesan tersebut dimaksudkan untuk memotivasi atau membujuk orang lain. Selanjutnya itu ada tujuan pesan persuasif. Tujuan pesan persuasif itu untuk mempengaruhi pendengar yang berusaha mempertahankan ide atau gagasannya dan memotivasi pendengar untuk melakukan tindakan. Nah, pesan persuasif itu ada dua kepentingan. Yang pertama, ada kepentingan internal. Kepentingan internal itu biasanya digunakan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, menyarankan tindakan yang lebih efektif, mendapatkan dukungan untuk kegiatan tertentu, dan meminta dukungan keuangan untuk membiayai proyek tertentu. Nah, yang kedua itu ada kepentingan eksternal. Jadi, kepentingan eksternal itu biasanya digunakan untuk mendapatkan dana dan kerjasama. Dalam kepentingan eksternal, biasanya dia itu sulit untuk dilakukan karena ada alasan kesibukan. Jadi mereka itu enggan untuk melakukan sesuatu yang baru, apalagi jika memakan waktu lama dan tidak menjamin hasil tertentu. Nah, pada pesan persuasif dikatakan efektif apabila pemberi pesan mampu membuat penerima pesan merasa yakin atas pilihannya dan setuju atas pesan yang disampaikan. Jadi oleh karena itu, membuat pesan persuasif itu membutuhkan ketelitian, waktu yang lebih lama dan tergantung pada kematangan perencanaan strategis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada strategi pesan persuasif. Strategi yang pertama adalah membuat kerangka argumentasi yang dibuat ketika fakta dan bukti telah terkumpul yang disesuaikan dengan rencana organisasional, meliputi attention, ini dengan membuat fokus perhatian audiens tertuju pada komunikator atau pemberi pesan. Kemudian ada interest, dengan meyakinkan audiens bahwa isi pesan yang disampaikan memberikan manfaat dan tambahan informasi yang positif. Kemudian ada desire, dengan membangun komunikasi yang menimbulkan keinginan atau hasrat dan minat besar audiens atas pesan yang disampaikan. Kemudian yang terakhir ada action, dengan mendorong motivasi dan saran tindakan secara detail dan spesifik kepada penerima pesan atas isi pesan yang disampaikan. Kemudian strategi yang kedua adalah menyeimbangkan daya tarik. Next. Strategi yang kedua adalah menyeimbangkan daya tarik. Daya tarik terbagi menjadi dua, yaitu emotional appeals atau daya tarik emosional. Strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan susunan kata yang dapat memberikan dampak positif dengan menyampaikan hal-hal personal yang dapat menyentuh emosional, seperti prestasi, status sosial, atau pengalaman seseorang. Kemudian ada logical appeals atau daya tarik logika. Untuk mempengaruhi logika penerima pesan agar dapat tertarik terhadap pesan persuasif yang disampaikan, yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan alasan, kesimpulan umum, dan bukti-bukti spesifik. Next. Selanjutnya ada ketiga, yaitu menguatkan posisi. Dalam menyampaikan pesan persuasif diperlukan kehati-hatian dalam pemilihan kata, pengandaian atau kata-kata kiasan lain agar tidak menyinggung dan demi meningkatkan sisi emosional audiens.
Yang keempat yaitu mengantisipasi penolakan. Dalam menghadapi penolakan, cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkirakan sebanyak mungkin penolakan yang mungkin akan terjadi, sehingga dapat membuat banyak alternatif dan jawaban saat penolakan terjadi atau sebelum penerima pesan menanyakannya. Oke, selanjutnya ada kesalahan umum dalam penulisan pesan persuasif. Pertama, gagal mengklarifikasi tujuan pesan sebelum persiapan. Kedua, pendengar tidak diberitahu tentang tujuan pesan. Ketiga, gagal melihat kondisi atau keadaan dalam pengambilan keputusan. Next. Jenis pesan persuasif yaitu pertama ada surat penjualan, kedua ada surat permintaan bantuan keuangan. Baik, ada yang mau bertanya? Jadi kesimpulan pesan persuasif kali ini adalah dalam bisnis penyampaian pesan persuasif sangat diperlukan untuk menarik dan mempengaruhi penerima pesan terkait dengan informasi yang disampaikan. Jadi pesan persuasif dibuat dengan tujuan untuk menjual ide, mendapatkan dana, atau menarik minat penerima pesan. Persuasif dikatakan efektif apabila pemberi pesan mampu membuat penerima pesan merasa yakin atas pilihannya dan setuju atas pesan yang disampaikan. Sudah, Pak. Ada yang mau bertanya?